Halo guys, dalam video ini akan dijelaskan mengenai object detection untuk kendaraan. Sebelumnya akan diperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu saya, Cecilia Kirana Vania Musa, NIM 672018316. Yang kedua, Maria Dewi Rosari Cahya Hadi, NIM 672018251. Yang ketiga, Amanda Calvina Izumi, NIM 672018303. Yang keempat, Gatrianus Banangi Tandondo, 67-2018-267, dan yang terakhir yaitu Cindy Dia Ayu Palupi, 67-2018-301. Nah, di dalam video ini, kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi kendaraan dalam sebuah video menggunakan OpenCV dan HAR Cascade. HAR Cascade yang kami gunakan dikembangkan oleh Andrew Sobral. Metode ini cukup populer dan tersedia di GitHub. Dataset yang kami gunakan untuk melatih data terdiri atas gambar-gambar bagian belakang mobil yang kami ambil secara online. Untuk file HAR Cascade tadi, kami simpan dalam sebuah file bertipe XML, dan file ini akan kami gunakan untuk mendeteksi kendaraan. Video input kami dapatkan dari internet. Nah, sekarang mari kita mulai. Jadi, yang pertama, kita perlu mengimport CV2. Kemudian, mendefinisikan file HAR Cascade dan video yang akan kita deteksi kendaraannya. Nah, pada OpenCV itu ada fungsi video capture untuk menangkap gambar dari videonya. Nah, kita juga perlu cascade classifier supaya programnya bisa tahu mana aja yang kendaraan. Ini di line 13. Lalu, kita masuk ke bagian di mana program akan mendeteksi setiap kendaraan yang ada di video. Yang pertama kita buat dulu perulangannya, yaitu line 15. Nah, di sini kami pakai infinite loop. Di proses ini, kendaraannya dideteksi sama video capture tadi. Nah, dalam pendeteksi itu, di dalamnya sudah ada tipe-tipe dari objek digambar, dan jika tipe gambar adalah known, maka kita bisa mengignornya atau kita biarkan karena tidak masuk ke dalam kategori apapun. Dengan kata lain, bukan sebuah objek. Bisa dilihat pada line 16 dan 17 ini. Nah, selanjutnya, untuk menyeragamkan gambar, maka semua gambar jadi grayscale atau hitam putih. Kita lihat di line 20, fungsinya pakai color convert BGR jadi gray. Langkah penyeragaman lainnya adalah dalam bentuk ukuran per gambar. Nah, ini pakai detect multiscale, jadi mau ukuran apa saja, asalkan kendaraan pasti akan terdeteksi. Nah, yang berhasil terdeteksi akan dikembalikan dalam bentuk list koordinat tengah bounding box, yaitu X dan Y. Lalu, juga ukuran bounding box W dan H, di mana W adalah width dan H adalah height. Nah, di fungsi ini ada 3 parameter, yaitu gambar hitam putih tadi, lalu scaling factor atau faktor skala ukurnya, lalu ada mean neighbor. Jadi, yang ketiga ini sepaham kami digunakan untuk menspesifikasi seberapa banyak tetangga atau neighbor yang tiap kandidat bounding box harus pertahankan. Itu kami baca dalam teks bahasa Inggris, jadi itu sepaham kami seperti itu. Lanjut ke line 23. Sekarang kita buat bounding box-nya pakai fungsi cv2.rectangle. Di sini ada lumayan banyak parameter. Jadi yang pertama adalah file yang mau dideteksi dulu, lalu kita masukkan koordinat asal atau poin pertama, kemudian koordinat tujuan atau poin kedua. Nah, titik destinasi ini kita dapat dari penambahan X plus W dan Y plus H. Lalu, warna bounding box, kemudian ketebalan bounding box, dan terakhir, jenis garisnya. Jadi, digambarnya pakai garis nyambung atau tipe garis lain.
Sekarang kita tampilkan bounding box ke dalam video tadi menggunakan imshow, yaitu line 24. Nah, parameternya itu yang pertama, yaitu file, yang akan dideteksi dalam hal ini itu video tadi. Terus, parameter kedua adalah file har cascade itu sendiri, yang untuk mendeteksi video tadi. Lalu, biar tahu bagaimana file har cascade itu, jadi begini, file har cascade itu seperti ini. Dan sekarang kita lanjut ke line 25, yaitu kita gunakan wait key. Nah, kenapa kok dibutuhin wait key sih? Karena imshow tadi butuh pemanggilan wait key secara reguler untuk memproses perulangan. Kalau tidak ada wait key, maka HiQuery tidak dapat memproses bounding box. Nah, info tadi itu kami peroleh dari salah satu artikel online. Lalu di akhir, yaitu line 28, kita pakai fungsi destroy all windows untuk menutup program dan mengembalikan alokasi memori yang digunakan. Dan untuk penjelasan terakhir, sebelumnya, ketiga file ini harus dijadikan satu folder, agar lebih mudah mengaksesnya. Kemudian kita jalankan kode ini, kita run. Nah, hasilnya muncul ya teman-teman. Ini dari video yang tadi. Dengan kode seperti ini, kita bisa mendeteksi bahwa ini kendaraan bagian belakang mobil. Nah, videonya tertutup sendiri karena seperti yang ditulis pada line 28, destroy all windows, bahwa kode ini bisa menutup program. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.